Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semua, perkenalkan nama saya Amara Syakila Azma dari tim Leksem Bedas SDN Cianjur 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Ibu Silvi yang berprofesi sebagai Satpol PP di bagian Bandung Barat. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Amara. Selamat malam. Malam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya. Izin bertanya, bisa sebutkan apa saja tugas utama Anda sebagai anggota Satpol PP? Anggota Satpol PP itu yang pertama menegakkan Perda dan Perkada. Perda itu peraturan daerah, Perkada itu peraturan kepala daerah. Kemudian yang kedua, Satpol PP bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat. Kemudian apa lagi? Lalu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi sebagai seorang Satpol PP? Satpol PP tugasnya merupakan tugas yang termasuk tugas yang berat, di mana Satpol PP harus menertibkan para PKL, pedagang kaki lima, kemudian Satpol PP juga harus menertibkan, mengamankan ODGJ di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kemudian Satpol PP juga harus menegakkan peraturan dan peraturan kepala daerah di Kabupaten Bandung Barat. Oke. Lalu, apa Ibu harus latihan khusus sebelum bisa jadi Satpol PP? Ya, ada pelatihannya dulu. Satpol PP mendapatkan pelatihan dasar Satpol PP dulu, baru kita bisa bekerja sebagai PNS di Satpol PP. Oke. Lalu, coba jelaskan sedikit apa tujuan Satpol PP suka menertibkan orang di jalan. Gimana sih? Apa? Coba jelaskan sedikit apa tujuan Satpol PP suka menertibkan orang di jalan. Oh iya, orang-orang di jalan itu maksudnya orang dalam gangguan jiwa apa gimana? Kayak gimana sih? Kaki lima. Oh ya, seperti pedagang kaki lima atau ODGJ mungkin. Oh iya, pedagang kaki lima memang ada aturannya untuk berjualan di jalan, sehingga Satpol PP ketika melihat pedagang kaki lima yang melanggar peraturan, misalnya mereka berjualan di trotoar atau bahkan di bahu jalan, tentunya Satpol PP harus menertibkan para pedagang kaki lima tersebut agar jalan atau trotoar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Oke. Lalu, apa Satpol PP juga bantu saat ada acara besar seperti konser dan lain-lain? Oh iya, ketika konser diadakan, tentunya yang membuat konser biasanya meminta izin terlebih dahulu kepada Satpol PP, meminta pengamanan juga agar acara atau kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Oke. Lalu, apa saja aturan yang paling dilarang sebagai anggota Satpol PP? Aturan yang paling dilarang? Ya. Maksudnya gimana? Aturan yang nggak boleh di Satpol PP. Kayak apa ya? Kayak aturan yang gak boleh kayak Dilakukan sama Satpol PP kan. Aturan yang tidak boleh dilakukan sama Satpol PP. aturan yang tidak boleh dilarang. Hah? Aturan yang paling dilarang. Ya Yang paling tidak boleh dilakukan. Ya. Itu. Satpol PP. Hal yang paling tidak boleh dilakukan. Ya, Satpol PP ketika melaksanakan tugas tentunya harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ketika bertindak, misalnya ketika menertibkan PKL, itu ada prosedurnya, ada standar operasional prosedurnya. Bagaimana pertamanya, misalnya Satpol PP harus mengirimkan dulu surat pernyataan, mengirimkan dulu surat pemberitahuan, kemudian para pedagang kaki limanya menandatangani surat pernyataan. Satpol PP juga harus menghimbau kepada para PKL untuk berjualan sesuai dengan peraturan, dengan tentunya dengan bersikap sopan, humanis kepada para PKL yang ada. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa menjadi anggota Satpol PP? Berapa lama untuk menjadi anggota Satpol PP?
Satpol PP itu ada rekrutannya ya. Jadi pertama kita harus melakukan tes secara tertulis, kemudian kita juga ada tes fisiknya, kemudian kita juga ada latihan dasarnya. Nah, itu perlu proses sekitar 1 tahun. Gitu. Lalu apa Ibu punya perlengkapan khusus saat bertugas? Ya, kalau misalnya ketika kita menertibkan PKL misalnya, tentunya kita harus membawa surat yang tadi, surat pemberitahuan guru, tentunya kita harus membawa surat. Kemudian kita juga harus menyiapkan transportasi mobil misalnya, untuk misalnya nanti menertibkan PKL-nya harus ada roda yang dibawa diangkut ke dalam mobil, tentunya harus ada mobil. Kemudian kalau misalnya selain PKL, ODGJ juga sama, ODGJ pun, atau misalnya kita sedang melakukan penertiban reklame misalnya. Nah, kita juga harus membawa alat-alatnya, perkakasnya untuk mencabut reklame-reklame yang ada di pinggir jalan. Oke, lalu apa cita-cita Ibu dulu dan kenapa sekarang bisa menjadi Satpol PP? Cita-citanya sebetulnya berbeda, cuman karena ada kesempatannya untuk menjadi Satpol PP, sehingga ya kita jalani menjadi Satpol PP. Oke, lalu apa sejauh ini Ibu pernah bertugas di luar kota? Di luar kota ya tentunya ada perjalanan-perjalanan dinas yang memang harus dilakukan kita untuk pergi ke luar kota. Oke, terima kasih Ibu atas semua jawabannya. Semoga Ibu selalu semangat dan sehat dalam bertugas. Iya, terima kasih.